Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan risalah yang berjudul Menghancurkan Salib Bukan Menghancurkan Gereja oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu adanya kesalahpahaman para ulama jan cendekiawan muslim terhadap beberapa ayat dan riwayat hadis Nabi suci Muhammad SAW, yang terutama sekali adalah ayat-ayat atau riwayat hadis tentang kristologi dan profetik atau nubuat atau ramalan. Sebagai contoh misalnya tentang nuzulul Masih yang tersebut di dalam riwayat hadis yang tadi sudah saya bacakan. Menurut hadis riwayat Muslim yang tadi itu, Al-Masih yang dijanjikan antara lain karus salib, yaitu mematahkan atau menghancurkan salib. Saya bacakan lagi lengkapnya daripada riwayat hadis Nabi suci Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang diriku di tangan kekuasaannya, sudah dekat masanya turun kepada kamu Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan harta melimpah-limpah sehingga tiada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hadis yang banyak menjadikan salah paham. Sepintas lalu pemenuhan nubuat tersebut berbau sara yang amat ditakuti oleh berbagai pihak. Akan tetapi jika direnungkan secara mendalam dengan akal sehat dan hati yang jernih bersih, bukanlah sara, justru sebaliknya merupakan obat mujarab untuk mengantisipasi dan menangkal terjadinya bencana sara asal pemahamannya benar. Salib banyak makna, saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji, untuk memperoleh pengertian yang benar tentang nubuat karus salib, menghancurkan salib. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah hakikatnya salib itu. Dalam Quran suci Allah Ta'ala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengambil ulama mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Surat 9, surat Al-Baqarah ayatnya 31. Tatkala ayat ini diturunkan, Adi bin Hatim, seorang sahabat yang semula beragama Kristen, bertanya kepada Nabi suci Muhammad SAW tentang apakah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Karena kami tidak pernah menyembah ulama
dan rahib kami. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah orang-orang menganggap halal apa yang dianggap halal, apa yang dihalalkan oleh ulama mereka? Saya ulangi lagi. Jawab Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah orang-orang menganggap halal apa yang dihalalkan oleh ulama mereka, sekalipun ini diharamkan oleh Allah. Adi bin Hatim membenarkannya. Lalu Nabi suci bersabda, itulah yang dimaksud oleh ayat ini. Riwayat Tirmidzi 44 halaman 9. Sikap semacam itu jika dibahasa Islamkan adalah sebagai taklid, yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan tujuannya. Seorang mutaklid hanya berkata seperti yang dilukiskan di dalam ayat, Kulu balwazatna aba'ana kazalika yaf'alun. Mereka berkata tidak, tetapi kami menemukan ayah-ayah kami berbuat demikian. Surat 26 surat Asy-Syura ayatnya 74. Surat 26 Asy-Syura ayat 74. Umat Kristen yang kredo utamanya Allah memungut putra sebenarnya didasarkan atas sikap taklid tersebut, karena mereka hanya mengikuti kepercayaan ayah-ayah mereka saja, yang ayah-ayah mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Atas dasar ayat ini jelaslah bahwa taklid itu sebenarnya jati dirinya agama Kristen yang lambangnya adalah salib, dan teologinya juga tergantung kepada salib. Secara historik, salib adalah sebuah tiang tegak lurus yang biasanya memiliki sebuah balok palang, tempat seseorang penjahat dipakukan atau diikat dan dibiarkan sampai mati di tiang palang salib itu, yang biasa digunakan oleh bangsa Romawi ini. Atau bangsa Romawi itu ada 3 macam bentuknya, yaitu seperti huruf T kapital, tanda plus, dan seperti huruf X dalam rambu-rambu lalu lintas. Tanda T menunjuk pertigaan yang memaksa seseorang pejalan atau pemakai jalan harus belok kanan atau belok kiri, tidak bisa jalan terus. Kemudian seperti tanda plus atau tanda tambah, ini menunjuk adanya perempatan yang memaksa seseorang pengendara atau pemakai jalan harus berhati-hati, jika perlu berhenti sejenak untuk menghindari
tabrakan maut. Kalau sekarang tanda itu juga sangat penting untuk dipahami. Sedangkan tanda X atau crossing menunjuk daerah berbahaya. Biasanya tulang bersilang, crossbones yang dilengkapi dengan tengkorak, skull and crossbones. Secara filosofis, ketiga hal itu mengandung arti sebab kemunduran dan sekaligus penghalang kemajuan. Maka sering ada tuduhan bahwa agama adalah penghalang modernisasi. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, dikatakan bahwa agama dianggap sebagai penghambat pembangunan. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, saya cukupkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.